Tentu saja Yingdu yang dilihatnya bukanlah yang asli, melainkan sosok sang adik yang menyamar menjadi kakaknya untuk membuat kekacauan agar bisa memfitnah Yingdu sebagai pelakunya. Zhao Li yang tidak tahu akan hal tersebut begitu sangat marah dan membencinya. 祖母，是我错，我要杀了他，阿长一定会为你报仇。 Sementara Yingdu yang asli sedang menunggunya di tepi sungai dan hendak memberikan hadiah berupa kalung. Dari arah belakang, Yance datang ke sana. Tentu saja Yingdu tahu pria tersebut telah dirasuki oleh adiknya dan segera menyerangnya. Hal itu pun dilihat oleh Zhao Li yang datang ke sana dan segera menusuknya dari belakang untuk membalaskan dendam. Alhasil kesalahpahaman pun terjadi. Zhao Li menuduhnya sebagai pembunuh yang baru saja membantai semua anggota klan miliknya. Sedangkan Yingdu tidak tahu terhadap apa yang dikatakannya barusan sehingga ia pun sadar dirinya saat ini telah difitnah oleh Ming Yuan, menyebabkan kesalahpahaman saat ini. Ia pun mencoba menjelaskan namun tetap tidak dipercayai oleh Zhao Li. Setelah menusuknya, Zhao Li mengakhiri hidupnya sendiri agar bisa menyusul sang nenek di surga. Sehingga ia pun meninggal dunia. Dari kejauhan, Ming Yuan sangat senang rencananya kali ini berhasil. Tidak ingin masalah ini membuat nama baiknya hancur, ia pun menggunakan gelang tersebut untuk menciptakan teknik pengembali masa lalu. Untuk mengulang semuanya dari awal, agar Zhao Li beserta orang-orang yang telah mati bisa hidup kembali, meskipun itu akan menguras semua kultivasinya. Sontak, Zhao Li sangat terkejut melihat dirinya kembali hidup. Yingdu segera membawanya pulang ke rumah meski kembali ke masa lalu, namun semua ingatan tentang kejadian sebelumnya masih bisa diingat oleh Zhao Li sehingga tetap membencinya. Terpaksa Yingdu pura-pura bersikap kasar dan memaksanya untuk segera menikah dengannya. Zhao Li bersikeras menolak dan mencoba melawan. Di waktu bersamaan, Yance datang ke sana dan dipersilakan masuk oleh Yingdu. Ia sengaja melakukan hal tersebut supaya membuat Yance menjadi marah. Terlihat, Yance tidak bisa berbuat apa-apa melihat wanita yang dicintainya sedang dicium oleh Yingdu. Karena bagaimanapun juga, ia merupakan seorang raja. Meskipun di masa itu, semua orang tahu Yance dan Zhao Li sudah dijodohkan. Zhao Li lantas menusuknya dan ingin cepat-cepat mengakhiri hidupnya untuk membalaskan dendam. Singkatnya, Zhao Li terpaksa menerima lamaran dan hendak menikah dengan Yance. Hal itu bertujuan supaya ia terlepas dari Yingdu agar tidak mengganggunya. Yance tentu saja bahagia, akhirnya ia bisa menikahi wanita pujaannya. Tepat di hari pernikahan, seharusnya Zhao Li yang sudah siap dijemput mempelai pria justru diganggu oleh Yingdu dan menghentikan pernikahan tersebut. Bahkan ia tidak segan-segan menyerang Yance, yang kembali membuat Zhao Li menjadi marah. Yingdu sengaja melakukan ini semua karena ia tahu Yance di hadapannya ini adalah Ming Yuan, dan ia sengaja membuatnya marah supaya menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Tidak sampai di situ, ia sengaja memanggil para pemimpin klan untuk datang ke istana dan mendeklarasikan kalau ia akan segera menikah. Wanitanya tidak lain adalah Zhao Li. Siapapun yang berani melawan perintahnya, maka klan mereka akan dihancurkan. Sontak, Yance tidak terima akan hal tersebut, namun ayahnya segera menghentikan. Sebab ia tidak ingin gara-gara memperebutkan seorang wanita, klan mereka menjadi hancur. Zhao Li yang sadar akan situasi saat ini akhirnya memilih tidak melawan demi kebaikan klan miliknya. Singkat cerita, Ye Li tidak menyangka sang raja memilih wanita lain untuk dinikahi. Percuma saja ia bertobat ke jalan yang benar, namun pada akhirnya tetap tidak bisa memilikinya. Lalu datanglah Ming Yuan ke sana mengajaknya bekerja sama sambil mengaku kalau ia adalah adik dari sang raja bernama Ming Yuan. Ia berkata Zhao Li merupakan keturunan gadis suci.
Dewa sangat dilarang menikah dengan manusia. Apabila itu terjadi, pastinya Yingdu akan menerima hukuman petir langit dan mati. Mendengarkan itu, Ye Li sangat terkejut dan bertekad menghentikan pernikahan mereka. Di sisi lain, secara diam-diam, Zhao Li mencuri gelang spiritual milik Yingdu. Ia ingin mencari tahu apa yang sedang direncanakannya saat ini. Namun tiba-tiba, ia diculik oleh Luo dan membawanya ke suatu tempat. Bahkan saking kejamnya, ia memanggil 3 pria hidung belang untuk memperkausnya di tempat. Beruntung Yingdu datang tepat waktu dalam menghentikan, karena ia dapat merasakan keberadaannya dalam bahaya. Karena kembali gagal menjalankan tugas, Ye Li telah habis kesabaran dan menghabisi Luo. Sebab ia juga takut apabila masalah ini sampai ketahuan oleh Yingdu, ia juga akan dalam bahaya. Di malam hari, Ming Yuan yang merasuki tubuh Yance mulai bertindak. Tanpa sengaja, salah satu pelayan melihat sebelah tangannya tinggal tengkorak. Tidak ingin ada saksi mata, ia pun segera menghabisinya. Setelah itu, ia memasuki kamar Yingdu dan berniat membunuhnya. Kebetulan Zhao Li berada di sana dan segera menghentikan. Dari sanalah ia akhirnya sadar, pria bertopeng yang selama ini selalu menerornya adalah Yance. Semenjak kejadian tersebut, Yingdu menjelaskan semua tentang kesalahpahaman antara mereka berdua. Pelaku yang menghabisi klan Wu adalah adik kembarnya yang bernama Ming Yuan, yang kini mengendalikan tubuh Yance. Akhirnya, hubungan mereka pun kembali membaik. Siapa sangka secara diam-diam, Zhao Li membalaskan dendamnya sendiri kepada Yance dengan cara mengumpannya datang ke kamar dan berpura-pura bersedia menikah dengannya. Lalu di saat ia sedang lengah, Zhao Li langsung menikamnya menggunakan pisau. Lalu setelah itu terdengar suara orang-orang berteriak, sang raja telah mati. Dengan cepat ia pergi memeriksa. Tanpa sadar, ia justru keluar melewati sebuah portal yang ternyata itu adalah jebakan yang dipersiapkan oleh Ming Yuan. Zhao Li mengira Yingdu telah mati, padahal itu hanyalah ilusi belaka. Ye Li menjebaknya dengan menyuruh ia menggunakan darah gadis suci di jantungnya, karena hanya itu yang dapat membangkitkan Yingdu dari kematian. Tanpa berpikir panjang, Zhao Li mengambil sebilah pisau dan menusuk jantungnya. Kini tinggal satu langkah lagi, Ming Yuan mendapatkan darah gadis suci untuk memperkuat kultivasinya agar bisa menghabisi Yingdu. Sementara itu, Yingdu baru tahu Zhao Li dalam bahaya setelah ia mendesak Ye Li untuk berkata jujur. Tepat setelah Zhao Li mengumpulkan darahnya, ia mendengarkan suara Yingdu yang menyuruhnya berhenti sambil memberitahukan apa yang terjadi saat ini. Sayangnya Zhao Li mengira suara itu merupakan halusinasinya. Karena gagal untuk menyadarkannya, Yingdu pergi ke lokasi tersebut untuk menemui Ming Yuan. Tentu saja ia tidak menyangka adiknya ini masih hidup. Faktanya di sini, puluhan tahun yang lalu, Ming Yuan dijatuhi hukuman mati oleh ayah mereka karena sudah berbuat kejahatan yang tidak bisa diampuni. Ming Yuan berkata ia melakukan ini semua karena merasa cemburu. Semua perhatian orang tua mereka tertuju kepada Yingdu dan ia merasa diasingkan. Ternyata dosa yang dibuat oleh Ming Yuan menghabisi ibu mereka sendiri. Di dunia ilusi cermin tersebut, Zhao Li melihat terdapat 2 orang Yingdu. Akhirnya ia sadar atas ilusi cermin itu dan bergegas keluar dari sana.
怎么可能自己从做就？这一切都是你的阴谋。 Tidak ingin Zhao Li celaka, Yingdu membawa adiknya pergi dari sana dalam melakukan pertarungan. 可能，我怎么会死？英都出事了，英都。 Singkatnya, Yingdu berhasil menghabisi Ming Yuan. Zhao Li begitu bahagia melihat itu. Sayangnya setelah pertarungan tersebut, Yingdu juga menghembuskan nafas terakhirnya. 不要离开我！Sama seperti apa yang dilakukan Yingdu sebelumnya, Zhao Li menggunakan gelang spiritual untuk kembali ke masa depan. Karena masa lalu berhasil diubah, maka di masa depan ia percaya dirinya bersama Yingdu pasti masih hidup. Tepat di saat itu, ia justru melihat masa lalu Yingdu di dalam gelang tersebut. Di saat dulu, Yingdu meminta bantuan Dewi Bulan Bintang dalam meminta kekuatan untuk melawan pasukan musuh di medan peperangan. Sang Dewi bersedia memberikannya kekuatan, namun dengan satu syarat, ia harus menjaga putrinya yang tidak lain adalah Zhao Li. Karena sang Dewi telah melanggar aturan menikah dengan seorang manusia dan melahirkan anak. Supaya keberadaan Zhao Li tetap aman, tidak ketahuan oleh Kaisar Langit, kultivasinya lantas disegel. Setelah Yingdu mendapatkan kekuatan dari sang dewi, di masa depan ia akan hidup abadi dan tidak menua. Namun tubuh manusia ada batasnya, kelak suatu saat nanti Yingdu akan terkena efek samping dari kekuatan tersebut, yaitu racun dingin. Akhirnya ia tersadar kembali dan telah berada di masa depan. Sesuai dugaannya, di masa depan ia masih hidup. Dari arah belakang, Yingdu datang menghampirinya yang sedari tadi telah menunggunya. Dan film pun selesai.